Baik, kita mulai. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim, di mana pada keduanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada malam Ahad pekan keempat ini kita akan mempelajari materi berkenaan dengan perjalanan setelah kematian, yakni apa yang terjadi, apa yang akan kita alami setelah kita meninggal dunia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena kita nggak mengetahui yang gaib. Setelah kematian adalah alam gaib, alam kubur, alam gaib, alam akhirat juga alam gaib. Maka untuk mengetahui apa yang akan terjadi di sana, di alam kubur, demikian pula alam akhirat, maka kita hanya berdasarkan wahyu Al-Quran atau As-Sunnah. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allamul Ghuyub, Maha mengetahui yang gaib. Sedangkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Alimul Ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memberitahukan yang gaib itu. Illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Allah Subhanahu wa taala beritahukan sedikit masalah yang gaib. Termasuk diantaranya adalah peristiwa yang akan dialami oleh seseorang ketika telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita. Beliau pernah bersabda, "Ista'idu billahi min azabil qabr." Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Dalam bait lain, fa inna adzabal qabri haqqun, karena azab kubur itu benar adanya. Beliau juga pernah bersabda, ma ra'aitu mandara illa wal qabru afdhu minhu. Aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan di alam kubur. Berarti pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kalau sekiranya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, tentu kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa, dan akan sedikit tertawa. Tentu kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Karena betapa mengerikan, dahsyat, dan menakutkan, menegangkan sekali peristiwa di alam kubur. Siapa yang selamat di situ maka akan selamat setelahnya. Siapa yang nggak selamat di kubur maka setelahnya lebih berat lagi. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang apa yang dialami oleh mayit, orang kafir, ruh orang kafir
ketika telah meninggal dunia. Sudah kita pelajari sebelumnya, dari mulai ketika dicabut nyawanya ya dengan paksa, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at wan-nazi'ati ghurqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan paksa. Mencabut nyawa dengan paksa karena ruh tersebut nggak mau keluar dari jasadnya, dan sebelumnya sudah diancam dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, menakutkan. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Ya. Mendengar kalimat seperti ini, ancaman ya, dan kepada hukuman atau azabnya, maka dia nggak mau keluar karena tahu kalau keluar dia bakal disiksa dan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau keluar. Ya. Karena nggak mau keluar, dipukullah punggungnya, dipukullah wajahnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimanakah sekiranya para malaikat memukul wajah dan punggung mereka, disuruh keluar, nggak mau keluar, maka ditarik dengan paksa, seakan-akan seperti besi yang bercabang ditarik dari bulu yang basah, kayak gitu. Seperti itu. Dan sudah juga disampaikan, ruhnya kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan yang usang, yang jelek, dan kemudian menghasilkan aroma yang busuk. Kemudian sampai ke atas langit, para malaikat yang di atas langit bertanya, "Ma hadzal ruh?" Ruh siapa? Al-khabith, yang busuk ini. Para malaikat yang bawahnya mengatakan, ruh fulan bin fulan, dengan nama yang jelek yang disebut dia dengannya. Oh, ini ruh orang yang celaka bin sengsara, kayak gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Maka kemudian diangkat terus sampai langit yang pertama, diminta dibukakan, cuma nggak dikasih buka. Ya. Kata Allah, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bersikap sombong terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, maka sekali-kali tidak akan dibukakan, ya, nggak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Ya. Pintu langit pertama nggak dibukakan, ya, apalagi nggak bisa melintasi langit kedua, ketiga, apalagi sampai ke menghadap Allah Subhanahu wa taala, ke surganya. Karena surga di atas langit, pintunya yang bawah sudah ditutup, ya udah nggak bisa ngelewatin. Maka kata Allah, wala yadkhulunal jannah, dan mereka nggak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata, sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Saking mustahilnya, ya, saking mustahilnya orang orang kafir masuk ke dalam surga. Ya. Dan karena pintu langit pertama saja sudah nggak dikasih buka, para malaikat sudah sudah nggak suka ngebawanya, dia lemparlah ruhnya. Kata Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia dijatuhkan dari langit. Fatahtafuhu tayr, lalu sambar oleh burung. Au tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin, melayanglah dia. Ya, terus ya, fi makanin sahiqa, ke tempat yang jauh, terus ya, dia pokoknya terombang-ambing di atas langit ya. Terus akhirnya kembali lagi ke jasadnya. Lalu didudukkan yang tadinya tiduran, ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Marabbuka, sudah suaranya menakutkan, tampilannya juga mengerikan. Dia pun gemetar dan nggak bisa menjawab. Dia mengatakan, la adri, saya nggak tahu. Ditanya lagi, madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, la adri, saya nggak tahu. Ya. Ditanya lagi, man nabiyuk, siapa nabimu? La adri, saya nggak tahu. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa yudillullahu dzalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Ya.
Itu didekatkan lagi ya yang rumah. Oh, kurang kedengaran ya. Apalagi kalau pada sini ya. Apa itu? Baik. Saya lebih dekatkan lagi nih supaya kedengaran ya. Oke, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih boleh. Ya. Ya. Ini aja Taruh biar sini. nggak mengganggu. Betul. Saya minum dulu supaya agak seretin. Mau Panas tar aja deh. Nggak apa-apa biarin. Ya. Baik, saya dekatkan lagi supaya lebih keras. Ya. Tadi ya. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah akan teguhkan hati dan pendirian orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yakni kalimat tauhid yang dia ikrarkan, yang dia istiqomah di atasnya, maka dijadikan bisa menjawab orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang zalim, yang kafir, ya, wa yudhillullahu adh-dhalim, yang musyrik, maka Allah sesatkan, jadikan kebingungan, enggak bisa menjawab. Ya, maka terdengarlah suara dari langit, angkadzab, bohong dia. Fa'afrishuhu minan nar, berikan kepadanya permadani dari neraka. Dikasih permadani cuma dari api, dari neraka. Wa albisuhu minan nar, dan kasih pakaian juga dari neraka. Ya. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu ke neraka. Maka kemudian dibukalah pintu ke neraka, kemudian dia pun merasakan angin panas dari neraka. Dan kemudian kuburnya pun menyempit sehingga pada bergeser tulang-tulangnya. Ya. Setelah itu diwujudkan kepadanya seseorang yang buruk, yang jelek rupanya dan busuk baunya, yang dia nggak merasa nyaman berada di sampingnya. Dia pun bertanya, ya, man anta, siapa engkau? Maka orang itu yang jelek rupanya, yang busuk, yang nggak nyaman berada di sampingnya mengatakan, ana amaluka al-khabith atau kama fil hadis. Saya adalah amalmu yang buruk ketika di dunia. yakni Allah wujudkan dengan seorang yang jelek rupanya, yang busuk baunya, yang dia nggak nyaman berada di sampingnya. Ya. Nah ini orang kafir akan diberlakukan seperti ini. Ya. Nah setelah kita mengetahui ini yang kemarin sudah saya sampaikan ya, ini hanya murojaah saja supaya ingat yang disampaikan kemarin supaya nyambung dengan yang sekarang. Lalu bagaimana ke ruh orang mukmin? Ya. Ruh orang mukmin ya, disebutkan dalam lanjutan hadis Barra bin Azib, hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Ya. Adapun ruh orang mukmin, ya, maka saat dia akan meninggal dunia, ya, maka malaikat maut mendekatinya, dibantu oleh para malaikat yang membantu malaikat maut. Ya. Sebentar. Nah, ketika yakni malaikat maut hendak mencabut nyawanya, kemudian dia mendekat kepada jasad atau jasad orang mukmin, mendekat di kepalanya dan kemudian memberikan kabar gembira kepadanya dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, lagi diridhoinya. Ya, pokoknya diberikan kabar gembira. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang ketika di dunia menyatakan dan mengamalkan Rabb kami adalah Allah, dia pun hanya menyembah kepada Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas pernyataan itu dan hanya menyembah kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat maut beserta para pembantunya akan
turun ya ketika hendak mencabut nyawanya, memberikan kabar gembira kepadanya. Pertama, menenangkannya, alla takhafu, jangan takut ya terhadap hal yang akan engkau alami setelah ini. Ya, setelah engkau meninggalkan dunia, masuk ke alam kubur, jangan takut karena engkau akan diamankan dari malapetaka dan azab kubur. Alla takhafu wa la tahzanu, juga jangan bersedih. Terhadap apa? Terhadap yang engkau tinggalkan. Harta, keluarga, anak, istri, teman, kerabat, orang-orang yang engkau cintai, tidak perlu sedih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan ganti dengan yang lebih baik, atau Allah pertemukan jika mereka dengan engkau sama-sama di atas keimanan. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada engkau. Ya. Maka ketika mendapatkan kabar gembira ini, dia pun semakin semangat ya. Menyambutnya. Bagaimana tidak semangat ya, seorang ditawarkan dari tempat yang penuh dengan penderitaan dunia ini ya, tempat yang kenikmatannya penuh dengan kekurangan ya, dan dia harus susah payah menjalani hidup, pokoknya penuh dengan penderitaan, ditawarkan ke tempat yang nyaman, yang enak ya, yang apa saja yang diinginkan dia peroleh tanpa berusaha, tanpa bekerja, tanpa susah payah ya. Maka atau ditawarkan kepadanya istana misalnya, tentu dia akan senang menyambut panggilan ini. Maka ketika dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau dalam hadis ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila ridwanillah wa jannati wa karamati, keluarlah menuju surga Allah dan keluarlah menuju keridhaan Allah dan surga yang dijanjikan kepadamu. Maka dia pun segera menyambutnya. Maka kemudian ruhnya pun keluar dari jasadnya dengan mudah, sehingga disebutkan dalam hadis itu ibarat air yang dituang dari teko, ngalir gitu, gampang keluarnya ya, gampang keluarnya ya. Nah, kemudian setelah ruhnya keluar dan para malaikat maut dan pembantunya sudah menyiapkan kain kafan ya dari surga yang bagus dan yang wangi, maka dia dimasukkan ke dalam kain kafan tersebut, dimasukkan ya, kemudian diangkatlah ya oleh malaikat maut beserta para pembantunya ke atas langit. Sampai ke atas langit di pertengahan, di sana sudah banyak malaikat, mereka mencium wangi. Mahadar ruh at-tayyib. Ruh siapa yang wangi, yang baik ini, yang bagus ini, yang wangi ini? Maka mereka mengatakan, ruh fulan bin fulan, ruh si fulan bin fulan, dengan nama yang indah, yang bagus, yang biasa disebutkan kepadanya. Ya, oh ini harus si fulan, orang yang bahagia dan misalnya bin misalnya ya. Orang yang senang bin bahagia misalnya sebetulnya. Pokoknya disebut dengan nama yang indah untuknya ya. Maka terus dibawa ke atas langit, sesampainya ke langit pertama, maka malaikat yang membawanya minta dibukakan. Lalu dibukakanlah pintu langit pertama, kemudian bisa melintasinya. Terus sampai ke langit kedua, kemudian dia dibukakan juga. Sampai langit ketiga, sampai langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, uktubu kitab 'abdi fi illiyin. Ya. Taruhlah dan letakkan catatan amal hambaku di illiyin, di tempat yang tinggi. Wa'iduhu ilal ard, dan kembalikan dia ke bumi, karena daripadanya aku ciptakan dan kepadanya aku kembalikan, dan pada kesempatan yang lain aku akan bangkitkan. Maka kemudian diturunkanlah ruhnya ya dengan pelan, dengan tenang. Maka kemudian kembali ke jasadnya. Lalu yang tadinya dalam keadaan berbaring kemudian didudukkan. Setelah didudukkan ya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian keduanya bertanya, "Marabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Maka orang mukmin Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan hatinya dan bisa menjawab ya. Karena ketika di dunia dia menyatakan Rabbunallah, kemudian istiqomah di atasnya
Ya, dia hanya beribadah kepada Allah, menjaga tauhidnya, tidak melakukan kesyirikan. Ya, maka balasannya Allah teguhkan. Sehingga ketika ditanya marabbuka, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Ditanya lagi madinuk, apa agamamu? Allah pun permudah dia menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Ditanya lagi man nabiyuk, siapa nabimu? Allah pun permudah juga dia bisa menjawab, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Maka terdengarlah suara di atas dari langit, an sadaqa abdi, benarlah ucapan hambaku. Fa afrishuhu minal jannah, berikan kepadanya permadani dari surga, dikasih permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan kasih pakaian kepadanya dari surga. Ya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu ke surga. Maka dibuka, kemudian dia pun merasakan angin segar dari surga, dan kemudian kuburnya pun dilapangkan dan setelah dilapangkan, Allah Subhanahu wa taala hadirkan seseorang, ya, yang apa namanya, rupanya cakep, ya, wangi, dan dia merasa nyaman dekatnya. Kemudian dia bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Sepertinya wajhuka wajhu alladhi ya'ti bil khair. Sepertinya wajahmu adalah wajah orang yang membawa kebaikan dan membawa kabar gembira. Maka orang ini yang merupakan amal solehnya mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amalmu yang soleh. Allah wujudkan seperti ini. Maka dia pun merasa nyaman dengannya, dan kemudian dia berdoa, Rabbi aqimis saah, ya Allah persegerakanlah hari kiamat agar saya dapat pulang menemui keluarga dan hartaku dan seterusnya. Nah, inilah yang akan dialami oleh ruh orang mukmin, ya, ruh orang mukmin ketika meninggal dunia, ya. Dan kuburnya pun menjadi raudhah min riyadil jannah, ya, menjadi taman di antara taman-taman surga, ya. Dia mendapatkan nikmat di kubur, ya, tidak seperti orang kafir yang dia mendapatkan azab di kubur, ya. Nah, inilah peristiwa yang akan dialami oleh seseorang setelah meninggal dunia, ya. Setelah dia mendapatkan fitnah, yakni cobaan, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dan kemudian setelahnya dia kalau bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan kalau tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab di kubur, dan azabnya diantaranya seperti tadi, dan masih ada lagi azab lainnya, ya. Mungkin saya coba akan lengkapi dengan sebuah hadis yang di situ menerangkan juga, ya, yang akan dialami oleh seseorang ketika telah meninggal dunia. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah bin Jundab, ya. Hadisnya sangat panjang sekali, ya. Saya insya Allah sampai ingat karena masya Allah luar biasa isi hadis tersebut, dan sangat di satu sisi ada azab yang mengerikan, di sisi lain ada kenikmatan yang membuat kita berusaha terdorong untuk memperaihnya. Ya, jadi begini hadisnya. Ini sebagai pelengkap supaya semakin jelas gambaran yang dialami oleh manusia setelah meninggal dunia. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, biasanya seusai sholat aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kami dengan wajahnya. Sunnahnya bagi imam, ya, setelah selesai sholat dia menghadap ke makmum. Setelah istighfar, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia menghadap ke arah makmum. Nah, Nabi SAW seperti itu. Dan kadang beliau seusai sholat subuh, beliau bertanya kepada sebagian sahabat, kepada para sahabat yang hadir, man ra'a minkum al-lailah ru'ya, siapa di antara kalian yang di malam harinya bermimpi, ya. Fa in ra'a ahadun qassaha, ketika seorang
di malam harinya bermimpi, dia akan menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu hari Nabi SAW bertanya kepada kami, siapa yang semalam bermimpi? Maka Samurah bin Jundab pun berkata, ya, semalam saya bermimpi. Sebelum saya sampaikan ini, saya ingin sampaikan tentang kaidah mimpi, ya, bahwa perlu diketahui bahwa mimpi pertama bukan sebagai sumber dan sandaran hukum, ya, karena sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini yang masyhur di kalangan jumhur mayoritas para ulama. Sehingga mimpi tidak bisa dijadikan sandaran. Ya. Mimpi bisa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang baik, dan bisa juga dari setan. Apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, bahkan menguatkannya, ya, maka bisa jadi mimpi itu mimpi yang benar. Apalagi dalam hadis ini, mimpi ini disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak mengingkarinya, ya. Dan ini pun hal yang terkadang dialami oleh seseorang, ya, dalam mimpinya, sebagai peringatan kepadanya dan sebagai kabar gembira. Karena terkadang mimpi berupa kabar gembira kepada seorang mukmin apa yang akan dialami nanti, dan sebagai peringatan kepada orang yang membuat dosa agar dia kembali. Ya, tapi ingat, mimpi bukan sebagai sumber hukum, sehingga seorang beramal sesuai mimpinya nggak bisa. Ya, seperti sebagian orang juga ada yang menjadikan dasar hukumnya, misalnya wangsit, ketika dia mungkin bertapa, ya, menyendiri di sebuah tempat, kemudian dia mendapatkan bisikan, kemudian dia pun dalam sikapnya, dalam hidupnya beramal sesuai dengan bisikan itu. Ini juga nggak benar, salah. Atau misalnya tadi termasuk mimpi, termasuk juga bukan sandaran hukum Islam adalah adat istiadat, bukan sandaran hukum Islam, ya. Adat hanyalah sebagainya yang dalam usul fikih namanya adat muhakkamah, dalam uruf namanya, bukan adat istiadat tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, ya. Nah, ini sebagai pengantar saja supaya jangan sampai jadikan sandaran oleh seseorang dalam beramal dan dalam bersikap, ya. Sandaran hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, sekarang ini mimpi ini terkadang menjadi kabar gembira bagi seorang mukmin, ya. Dan mimpi ini ada dalam hadis, disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak mengingkari. Dan seperti inilah yang akan dialami oleh seseorang ketika akan meninggal dunia. Jadi begini, kata Samurah bin Jundab, semalam, ya, saya diajak oleh dua orang dalam Sahih Bukhari, bisa dilihat, ya, di Sahih Bukhari. Semalam saya diajak oleh dua orang ke sebuah tempat. Sesampainya saya di sebuah tempat, saya melihat ada dua orang. Yang satu berdiri, sedangkan yang satu duduk. Ya. Di tangan orang yang sedang berdiri ada sikat dari besi. Ya. Kemudian orang yang duduk ini disikat rahangnya, serak, sampai rusak, robek rahangnya. Setelah robek, rusak rahangnya, maka kemudian dia berpindah ke rahang yang sebelah kiri, digosok-gosok serap dengan sikat besi sampai berdarah-darah, rusak, robek, dan ini kemudian normal kembali, menyatu kembali, ya, seperti biasa lagi. Kemudian disikat lagi sebelah kanannya, ya, sampai rusak, robek, berdarah-darah. Kemudian ini normal lagi, kemudian disikat lagi seperti itu. Melihat keadaan seperti ini, Samurah bin Jundab bertanya kepada orang yang membawanya, ya, mahada, ada apa dengan orang ini? Kenapa orang ini diberlakukan seperti ini? Maka kata orang yang membawanya, intolik, nanti aja, kita jalan dulu. Kami akan ceritakan kepada engkau apa yang dialami oleh orang ini. Jalan lagi. Maka diajak jalan lagi, sampailah Samurah bin Jundab di sebuah tempat. Di situ ada orang berdiri, dua orang juga. Yang satu berdiri, yang satu berbaring, tiduran. Kemudian di tangan orang yang berdiri ini ada sebuah batu besar. Kemudian dipecahkan kepalanya dengan batu itu. Kayak gitu, ya. Orang yang tiduran ini. Kemudian setelah dipecahkan, menggelindinglah batu itu. Menggelinding
Kemudian orang ini mendatangi batu itu dan kepala orang yang tadinya pecah dengan batu itu nyatu kembali. Diambil batu lagi, datangin orang yang lagi tiduran itu, kemudian dipecahkan lagi kepala. Kemudian menggelinding lagi batu itu. Ya. Melihat keadaan seperti itu, maka Samurah bin Jundab bertanya, "Mahada, ada apa dengan orang ini? Kenapa orang ini sampai diberlakukan seperti ini?" Ya, kata orang yang bawanya, "Intalik, sudah nanti kami akan beritakan kepada kamu." Ya, terus dibawa. Sampailah Samurah bin Jundab ke sebuah tempat seperti kerucut, ya. Atasnya sempit, sedangkan bawahnya luas. Dan di situ ada laki-laki, perempuan, ya, telanjang, ya, tidak berpakaian, tetapi di bawahnya ada api, ya, yang menyala-nyala. Ketika api ini membesar, maka mereka pada loncat-loncatan di situ, ya. Ketika api padam, maka mereka biasa lagi. Dinyalakan lagi apinya besar, kemudian mereka pada loncat-loncatan di situ. Hampir saja mereka bisa keluar, tapi nggak bisa keluar karena tempatnya sempit, lubang di atasnya. Ya, maka kemudian melihat keadaan seperti ini juga, ya Samurah bertanya lagi, "Man haula? Siapa mereka ini?" Ya, kata dua orang yang bawanya, "Intalik, nanti saja kami akan ceritakan kepada kamu." Diajak lagi, sampailah ke sebuah sungai, dan sungainya, ya, di situ berupa darah, sungai darah. Dan di tengah-tengah sungai itu ada seorang, ya. Di dalam sungai itu ada seorang, dia ingin keluar dari sungai, tetapi di pojok, di pinggir sungai ada seorang yang duduk, ya, memperhatikan orang yang berada di tengah sungai ini. Dan di hadapannya ada batu-batu. Ketika orang ini hendak keluar dari sungai darah, ditimpukin. Akhirnya nggak bisa keluar. Mau coba keluar dari sungai darah, ditimpukin lagi. Ya, akhirnya nggak bisa keluar, tetap terus berada di tengah sungai darah. Kaget lu lagi Samurah bin Jundab, siapa orang ini? Kata orang itu pun, nanti saja kami akan terangkan. Terus, ya, maka diajaklah Samurah bin Jundab sampai ke sebuah pohon, sebuah taman hijau. Ya, dalam hadis seperti itu, ila raudhah khadra, taman hijau. Dan di taman hijau itu ada seorang orang tua. Di dekatnya ada anak-anak kecil yang diasuhnya, ya, anak-anak kecil yang diasuhnya. Ya, kemudian Samurah bin Jundab bertanya siapa, belum diterangkan juga. Maka kemudian diajaklah Samurah bin Jundab naik ke atas pohon yang besar. Sesampainya di atas pohon ada sebuah tempat, ya, yang indah. Di situ ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, orang dewasa, orang tua. Mereka bergembira di situ, ya. Maka dia juga bertanya, ya, tempat apa yang indah ini, ya, yang menarik ini, ya. Kemudian belum dijelaskan juga, ya. Kemudian diajak lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Di situ terdapat orang tua, pemuda, ya, orang dewasa di situ, ya, pada bergembira ria, ya. Kemudian barulah Samurah bin Jundab berkata, "Tawaftukuma al-lailah." Kamu sudah ngajak saya berkeliling ke beberapa tempat. Sekarang tolong jelaskan apa yang tadi saya lihat semua itu. Maka disampaikan, baik, kami akan sampaikan kepada. Adapun orang yang pertama yang kau lihat di sebuah tempat tadi, di situ ada orang yang berdiri, sedangkan yang satu sedang duduk. Kemudian dia disikat dengan sikat besi, rahangnya sampai rusak. Maka fakadzdzab, dia adalah pendusta, ya, dan suka membuat, ya, mungkin berita dusta atau hoax kalau sekarang, ya. Kemudian berita dusta ini tersebar ke penjuru dunia, diterima oleh orang-orang. Istilah dia orang pendusta, suka berbohong. Maka sebagai hukumannya di alam kubur, dia disiksa dengan cara disikat besi rahangnya, mulutnya, sampai robek yang kanan. Setelah robek, rusak, maka yang kiri. Ini normal lagi. Kemudian digosok-gosok lagi, ya, sampai robek, rusak, ya, maka kemudian digosok lagi yang kanan. Dan seperti itu dia diberlakukan sampai hari kiamat. Karena mungkin banyak mengalir jariah, sehingga terus disiksa seperti itu. Nah, kemudian ada pun orang yang kedua yang kau lihat, satu berdiri, yang satu tiduran, kemudian kepalanya dipecahkan, adalah orang yang sudah mengetahui kewajiban agama. Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, tapi dia tinggalkan kewajiban, tidak lakukan. Ya, termasuk dia tahu kewajiban agama, tapi dia tidak amalkan. Ya, seperti mereka yang mungkin tidur, ya, sampai tidak melakukan sholat subuh. Ya, maka sebagai hukumannya, ya,
ya dia dipecahkan kepalanya. Ya, dia tinggalkan kewajiban agama padahal tahu. Bukan berarti kalau begitu kemudian kita nggak tahu lah, lebih parah lagi kalau sampai nggak mau belajar, mana lebih bisa jauh dari agama, yang lebih tersesat lagi. Ya. Ini maksudnya dia tahu kewajiban agama, tapi dia tinggalkan. Ya, tahu misalnya sholat yang 5 waktu wajib, tapi dia sengaja meninggalkan, bahkan malas mengerjakannya. Maka orang ini akan dipecahkan kepalanya. Ya, nah itu sampai dia ya sama seperti orang yang malas sholat subuh, ya, kemudian tidak bangun kecuali setelah terbit matahari, akhirnya dia tinggalkan sholat subuh, maka hukumannya nanti di alam kubur akan dipecahkan kepalanya dengan batu. Ya, seperti ini. Ya, ini yang kedua. Ya. Gimana? Mau saya lanjutkan dulu atau azan dulu mungkin? Oh masih ada, baik, ya sedikit lagi. Nah kemudian ada pun kata dua orang di bawahnya, ada pun orang yang kau lihat berada di sebuah tempat, ya tempat yang tadi saya sampaikan seperti kerucut, atasnya sempit, bawahnya luas, ya. Fahumuz zunah, mereka adalah para pezina, ya. Maka mereka ditempatkan di tempat seperti ini, ya, kayak di oven gitu ya, dipanaskan, kemudian mereka pada loncat-loncatan kepanasan. Cuma nggak bisa keluar. Ketika apinya pada mereka seperti biasa, kemudian dipanaskan, dinyalakan lagi apinya, kemudian mereka pada loncat-loncatan. Dalam keadaan mereka telanjang, laki dan perempuan di situ, hukumannya ditempatkan di tempat itu. Ya. Nah ini yang tadi itu. Sedangkan orang yang berada di sungai darah yang kau lihat, ya berada di tengah sungai darah, dia mau keluar ditimpukin batu, fa'akirur riba. Mereka adalah orang-orang yang makan riba. Ya, maka sebagai hukumannya ditempatkan di sungai darah, ya, ditimpukin, ya, nggak boleh keluar dari sungai tersebut. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa para pelaku dosa besar dan bahwa dosa-dosa besar menyebabkan seseorang disiksa di kubur, dan bahwa bentuk siksaan di kubur macam-macam tergantung dosa yang dilakukannya. Ya, pendusta maka dia akan disikat dengan sikap besi sampai rusak rahangnya. Ya, pezina akan ditempatkan di sebuah tempat ngumpul di situ laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang, kemudian dinyalakan api di bawahnya pada loncat-loncatan kepanasan. Pemakan riba